Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat keramaian ataupun di saat kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwah. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ittaquhu fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum. Bertakwalah kepadanya di dalam perihal mengurus diri kalian, di dalam perihal mengurus keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, dan di dalam perihal mengurus harta kalian. Ittaquhu haqqa taqwah tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Niscaya pasti kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, rahimanillah wa iyyakum. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, hari ini adalah hari yang sangat agung. Hari yang paling mulia di dalam setahun selama ada dunia di atas muka bumi ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna khairal ayyam 'indallahi yaumun nahr." Sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa hari Idul Adha adalah seutama-utama hari di dalam setahun sepanjang kehidupan manusia. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, waqafa bainal jamarat fil hajji allati hajja fih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara lubang-lubang jamarat pada hari Idul Adha, yang mana beliau sebelum melempar Jamratul Aqabah, di haji yang mana beliau berhaji pada hari itu, yang tidak ada haji setelah itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, hadza yaumul hajjil akbar. Hari Idul Adha setiap tahunnya
adalah hari haji akbar. Dan ini hadis membantah setiap pendapat yang menyatakan bahwasanya apabila berwukuf di hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka itu disebut dengan hari haji akbar. Kita yang bersandarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya setiap hari raya Idul Adha dia adalah hari haji akbar. Yang ketiga, keutamaan hari yang agung ini, hari yang paling baik di dalam setahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya hari ini adalah termasuk dari hari raya kaum muslim yang di dalamnya seorang muslim patut bergembira, bersukacita, makan dan minum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik 'iduna ahlul Islam. Ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah adalah hari raya kami. Hari raya kami, penyebutan hari raya kami menunjukkan kebanggaan, menunjukkan kejayaan, bahwasanya setiap muslim patut untuk merayakan hari yang paling mulia di dalam setahun ini. Hari yang dimana dianjurkan untuk bersukacita, hari yang dimana dianjurkan untuk saling makan dan minum, terutama dari sembelihan-sembelihan kurban yang akan disembelih. Ayyuhal muslimun, adapun tema khutbah Idul Adha pada kali ini tahun 1436 Hijriah ini adalah 10 kekuatan tauhid di balik hari raya Idul Adha. Kekuatan tauhid yang menyebabkan Nabi Ibrahim, dan ini yang pertama, kekuatan tauhid yang pertama di balik hari raya Idul Adha yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berputus asa dalam mendakwahi kaumnya. Tatkala kaumnya melihat bahwasanya api pun kalah, api menjadi dingin dan menjadi selamat bagi Nabi Ibrahim. Akan tetapi dengan demikian kaumnya tetap tidak beriman, sulit untuk beriman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 99. Dan bagi siapa saja yang ingin mengenal kekuatan tauhid di balik hari raya Idul Adha, maka silakan pelajari surat As-Saffat dari mulai ayat 99 sampai 111. Allah berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin." Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, tatkala kaumnya tidak mau beriman padahal sudah melihat mukjizat, maka beliau mengatakan, "Sungguh aku akan pergi menuju Rabbku. Sungguh Dia yang akan memberikan petunjuk." Lihat kekuatan tauhid. Semuanya disandarkan kepada Allah. Di dalam berdakwah tidak pernah putus asa. Makanya bukti beliau tidak putus asa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikan aku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak putus asa, melanjutkan dakwah beliau, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran menarik
dari poin pertama ini adalah seorang muslim pantang untuk putus asa di dalam hal apapun. Di dalam bertobat dari maksiat, pantang untuk putus asa. Meskipun kadang dia jatuh bangun, tetapi haram dirinya untuk putus asa. Haram dirinya untuk menggapai, untuk bercita-cita. Putus asa untuk bercita-cita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihi assalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La tayasu min rauhillah, innahu la yasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang bertauhid tidak pernah putus asa dalam mengais rezeki dengan cara yang halal. Orang yang bertauhid tidak pernah putus asa untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Walaupun kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia ingat. Orang yang bertauhid tidak akan pernah goyah dengan berdoa kepada selain Allah. Yang dia mintai hanya Allah. Yang dia aturkan semua permintaannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa dalam berdakwah. Sampai-sampai beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikan kepadaku anak yang saleh, yang tentunya nanti akan melanjutkan estafet dakwah beliau, dakwah tauhid. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid dari hari raya Idul Adha, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak yang halim. Dan ketika anak tersebut dalam keadaan sudah dewasa, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan as-sa'yu di sini adalah syabba wartahala wa ataqa ma fa'ala abuh, yaitu ketika Nabi Ismail alaihissalam bertambah muda dan sudah benar-benar dewasa dan sudah sanggup untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Kekuatan tauhid memberikan pelajaran kepada seluruh orang tua agar senantiasa mendidik anaknya. Yang paling pertama dididik adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga nanti ketika sang orang tua meninggal, maka harta yang paling utama diwariskan oleh orang tuanya adalah kalimat tauhid. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang kematian Nabi Yaqub, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah kalian menyaksikan tatkala kematian menghampiri Nabi Yaqub alaihissalam? Kemudian Nabi Yaqub berkata dalam keadaan sekarat. Lihat, para nabi dalam keadaan sekarat masih berdakwah tauhid, terutama kepada anak-anaknya. Ajarkan kepada anak-anak Anda tauhid lebih dahulu dibandingkan Anda mengajarkan kepada anak-anak gadget, goyang, nyanyian, musik. Ajarkan kepada anak-anak Anda tauhid. Lihat Nabi Yaqub, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada gulam Abdullah bin Abbas, yang gulam artinya adalah anak yang berumur kurang dari 10 tahun.
wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda, ya gulam, wahai gulam, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Kekuatan tauhid di balik hari raya Idul Adha membuat seseorang, terutama orang tua, yang dipikirkan olehnya bagaimana anaknya senantiasa di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Artinya, dan dirikanlah wajahmu hanya kepada Rabbmu dengan lurus. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya manusia. Dan orang tua semestinya dia senantiasa selalu menjaga fitrah ini. Dan inilah amanah yang ada di pundak seluruh orang tua terhadap anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanih wa yunassiranih wa yumajjisanih." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kekuatan tauhid yang ketiga di balik hari raya Idul Adha adalah, lihat bagaimana Ismail alaihi salam begitu sabar mendapati berita, sabar dalam menghadapi ujian. Dia mengatakan kepada bapaknya alaihi wassalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Orang yang bertauhid, apapun ujiannya, dia sabar. Karena dia yakin bahwasanya di balik kesabarannya terdapat ganjaran dari Allah. Makanya Nabi Ismail mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana shadiqal wa'd. Dan Nabi Ismail alaihissalam adalah termasuk seorang nabi yang mempercayai janji Allah, diuji dengan menyerahkan nyawanya, disembelih oleh bapaknya sendiri. Beliau sabar. Dan semestinya orang yang bertauhid di hadapan saya sekarang pun sabar. Sabar tatkala diuji dengan penyakit. Sabar tatkala diuji dengan problematika rumah tangga. Sabar tatkala diuji dengan kesempitan harta. Sabar tatkala dililit hutang. Sabar bahwasanya di balik ujian ada ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu hadis riwayat Bukhari yang menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang diuji oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, musibah kepada orang tersebut. Kekuatan tauhid yang keempat di balik hari raya Idul Adha adalah, lihat bagaimana sabarnya Ibrahim alaihissalam tatkala beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Hanya dengan mimpi beliau tetap sabar. Hanya dengan mimpi beliau tetap percaya bahwasanya inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dikatakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dari Ubaid bahwasanya ru'yal anbiya'i fil manam wahyun. Artinya mimpi para nabi di dalam tidurnya adalah wahyu. Maka beliau sabar. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu-nunggu kedatangan Ismail
setelah beliau berumur 86 tahun. Bayangkan, dari mulai beliau menikah dengan istrinya, ketika berumur 86 tahun baru beliau diberikan oleh Allah Ismail. Setelah Nabi Ismail alaihissalam dewasa, tumpuan orang tua, harapan orang tua. Sungguh setiap orang tua ketika menafkahi anaknya sangat menginginkan melihat bagaimana sang anak dewasa, sang anak berjaya, sukses sebagaimana orang tuanya bahkan lebih. Tetapi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dan beliau sabar. Maka pelajaran itulah kekuatan tauhid, membuat orang sabar walaupun harus mengorbankan sesuatu yang dia cintai, yang paling dia cintai. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan pernah dapat kebaikan kecuali ketika dia berkorban dengan sesuatu yang dia cintai. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai, sebagaimana Ibrahim alaihissalam menafkahkan apa yang beliau cintai dari anaknya Ismail yang mulai semakin dewasa, yang ditunggu selama 86 tahun. Kekuatan tauhid yang kelima di balik hari raya Idul Adha, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika kedua-duanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerahkan diri, dan Nabi Ismail benar-benar sudah diletakkan sebagaimana mau disembelih, maka lihat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di sini terdapat dua penyerahan diri kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam aslama limtithali amrillah. Beliau menyerahkan diri untuk mematuhi perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail aslama li ta'atillah wa ta'ati walidih. Beliau menyerahkan diri untuk taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Di sini patut diketahui bersama, seorang yang benar-benar bertauhid, maka tidak ada jalan baginya kecuali wa yusallimu taslima, kecuali dia harus benar-benar menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari perintah ataupun larangan, tidak ngeyel, tidak menolak, tidak takabur dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslim, kekuatan tauhid yang keenam di balik hari raya Idul Adha, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Lihat, orang yang bertauhid dia hanya mengharap pahala dari Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dia tahu bahwasanya ujian yang dia dapatkan adalah hanya untuk berharap pahala dari Allah. Dia tahu inna hadzal huwal bala'ul mubin. Sesungguhnya menyembelih anak ini adalah bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan tauhid yang ketujuh di balik hari raya Idul Adha adalah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau benar-benar meyakini bahwasanya apabila meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik. Lihat, ketika beliau sabar untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau sabar untuk mengorbankan sesuatu yang beliau inginkan. Dan sebagian orang kadang-kadang masih ragu untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan riba, meninggalkan mencari duit dengan kesyirikan, meninggalkan mencari duit dengan menjual barang-barang yang haram, meninggalkan mencari hutangan dengan cara riba.
masih ragu dia meninggalkan hal yang haram, maka yakinlah dengan tauhid bahwasanya Anda akan meninggalkan tersebut dan digantikan dengan yang lebih baik. Allah berfirman, "Wa fadainah bidzibhin 'adzim." Dan kami gantikan dengan domba kibas jantan yang besar. Lihat kata-kata besar. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadhakallahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik darinya. Kekuatan tauhid yang ke-8 yaitu orang yang bertauhid hanya memikirkan bagaimana amalnya diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wa kadzalika najzil muhsinin." Orang yang bertauhid tidak memikirkan pandangan manusia. Orang yang bertauhid tidak memikirkan gelar, tidak memikirkan pujian, sanjungan. Yang dia pikirkan bagaimana amal saya diterima oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Jadilah kalian perhatian kepada diterimanya amal ibadah tersebut. Lebih perhatian daripada beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertauhid tidak memikirkan pujian manusia, banyaknya jamaah, sanjungan manusia, hadiah dari manusia. Dia hanya memikirkan apakah dia telah berbuat ihsan atau tidak. Kekuatan tauhid yang ke-9 sebelum terakhir di balik hari raya Idul Adha, orang yang bertauhid maka dia hanya memikirkan bagaimana dirinya mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan akhirnya dia benar-benar dikenang dan juga menjadi pelopor kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Dan kami tinggalkan kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih sampai akhir manusia. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid dia tidak memikirkan apa-apa, tetapi dia ingin menjadi pelopor kebaikan. Dia ingin menjadi pelopor kebaikan, bukan menjadi pelopor maksiat. Kekuatan tauhid yang ke-10 di balik hari raya Idul Adha adalah yang menjadi cita-cita orang yang bertauhid adalah mati di dalam keimanan. Ketika Allah berfirman di ayat yang terakhir tentang hari raya Idul Adha, surat As-Saffat ayat 111. "Innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba kami yang beriman. Itulah cita-cita orang yang bertauhid, mati dan hidup di dalam iman. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.